Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 12 Desember 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Nah, sekarang tanggal 12 ya, Harbolnas, hari belanja online nasional. Silakan, mungkin ada yang mau check out keranjangnya di TikTok. Di Shopee silahkan, mungkin ini dapat promo lumayan ya. Saya mengingatkan aja tanggal cantik soalnya. Dan sekarang pun ini per video sekarang saya buat ya. Ini sebenarnya tadi ada apa ya? Saya tadi itu maunya buat video pada saat marketnya ini buat turun di sini kan, jam 9, 10 menit, 15 menit yang lalu lah. Nah, pada saat ini marketnya turun, bentar, what the hell is going on gitu kan ya. Saya mikir what the freak is this? Kayaknya sih ini marketnya masih apa ya, masih belum connect sih, kayaknya masih error sih kayaknya ya. Kayaknya spreadnya masih melebar lagi sih pagi ini kayaknya. Karena kemarin kan kita tahu ini goldnya rada kacau di sini ya. Ini yang kemarin saya pada saat saya live itu kan ini rada kacau ya. Ini drop parah, kemudian nge-reverse naik, kemudian di sini sudah mulai normal lagi ya. Stuck ini tempatnya di sini stuck. Kemudian ini tadi pagi barusan nih. Jadi kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian bisa ke YouTube, cari yang bookmap di sini ya. Kalau kalian lihat ini kan baru kejadian barusan ya. Kejadian barusan di sini, kalau kalian lihat ini kan dropnya nggak terlalu parah ya. Dari anggaplah di sini 56 ya. 56 dropnya itu sampai 50. Turunnya cuma 60. Tapi bayangin di sini barusan per 1 menit ya. Per 1 menit bayangin. Per satu tick 1 menit ini dropnya itu 143 pip. Hampir di semua broker sih ya. Ini sih yang saya pakai adalah apa namanya, FXCM. Kemudian di sini FX Open pun juga sama, dropnya instan. Oanda pun juga sama, dropnya instan. Nah ini makanya ya, what the hell is going on? Gini kan saya literally bingung ini kenapa, apa yang terjadi sebenarnya di sini. Apakah masih di sini marketnya ini belum ngeriset ya? Ngeriset dalam artian kejadian kemarin itu kan di grup sudah saya katakan dan di IG story juga sudah kasih tahu kalau ada isu, ada technical isu antara market spot dengan market price, antara LP ya, antara liquidity provider dengan market yang kita lihat sekarang. Itu katanya sempat apa ya, ke disconnect apa namanya, harganya antara LP, broker dan juga yang kita lihat di chart sekarang itu. Itulah menyebabkan beberapa broker yang benar itu spreadnya gila kemarin ya. Range-nya itu kalau nggak salah 5-10 dolar. Range spreadnya kemarin gila banget pokoknya. Bahkan di beberapa broker juga ada yang stuck, kayak kemarin di Exness itu stuck marketnya ya. Pada saat kejadian kemarin itu stuck, dia nggak gerak sama sekali, nge-freeze marketnya di sini ya, nge-freeze. Di beberapa broker juga spreadnya menggila. Ada yang bahkan sampai 10 dolar lebih ya, ada sampai 16 dolar, 20 dolar itu ada juga, gila banget pokoknya kemarin itu. Nah di sini saya worry ini takutnya kejadian lagi di sini. Jadi kalau udah kejadian kayak begini lagi, marketnya masih belum bener ya, antara market futures dengan market spot, ibaratnya apa ya? Memang sih pergerakan market yang kita inginkan itu kan terjadi contango ya. Contango itu maksudnya adalah pergerakan futures memang selalu di depan harga spot. Karena kan harga di masa depan selalu lebih tinggi daripada harga di masa lalu atau harga sekarang. Cuman pergerakannya ini kan nggak nyambung ya. Marketnya turun, market futures turun sedikit ya. Ini market futuresnya turun sedikit dari 56 sampai ke 50, tapi dari spot ini barusan dari 2714 sampai 2699. Ini gila sih. Apakah ini memang karena ngambil stop order? Ya, kalau ngambil stop order sebenarnya di sini juga kelihatan ya. Di sini juga kelihatan sebenarnya. Teman di sini enggak. Apakah ini masih error lagi chartnya? Mungkin ya, mungkin ini chartnya masih error lagi. Ya, jadi hati-hati ya. Ingat, kalau seandainya ini marketnya masih belum benar dan kalian melihat nih spreadnya masih menggila, sebaiknya jangan nekat buat trade. Ya. Kalau masih menggila trade gininya, sebaiknya jangan di trade, itu aja sih ya. Sabar aja sampai benar-benar normal kembali gitu kan ya. Oke. Nah, untuk hari ini kalau dilihat kemarin secara news ya, kemarin secara news adalah hasilnya itu inline ataupun
sesuai dengan data ekspektasi. Ya, data core CPI-nya itu keluarnya sama semua lah ya, hitam semua intinya. Jadi kalau dilihat 0,3 flat, core inflasi 3,3, 0,2, inflasi rate month of month-nya tetap naik ke 0,3, 2,6 ke 2,7. Jadi ini tetap tidak memberikan dampak yang sangat gimana-gimana ke market. Dan kalau dilihat sekarang untuk presentasi pemotongan suku bunga di minggu depan itu adalah ya 94%. Jadi bisa dipastikan ini minggu depan sudah pasti ada pemotongan suku bunga sih ya. Itu. Untuk hari ini seperti biasa hari Kamis kita ada yang namanya mana dia kok nggak ada kok nih. Unemployment claim seperti biasa hari Kamis ya, hari Kamis. Kemudian nanti selain itu juga ada PPI month of month diperkirakan akan naik sedikit ya dari 0,2 ke 0,3, core PPI diperkirakan akan flat. Untuk tingkat pengangguran diperkirakan akan turun sedikit ya. Kemudian tingkat pengangguran berkelanjutan di sini akan ya flat juga di sini angkanya. Kalau kalian lihat ya tingkat pengangguran berkelanjutan ini flat. Intinya ini kok semua flat semua ya. Ini nanti malam sih rada berat kok berapa angkanya news nanti ini, kemungkinan sih hitam sih. Nggak akan terlalu banyak berpengaruh. Oke. Nah, sekarang mungkin saya lebih prefer buat seperti yang sudah saya janjiin di grup, kita akan membuat yang namanya prediksi all time high. Karena hari ini marketnya sudah ngebreak high yang lebih tinggi ya. Ngebreak high yang ada di sini, yang ada di 2721, dan sekarang marketnya sudah lebih tinggi. Oke, let's see. Ingat ya, di monthly ini sudah ngambil 30%. Kalau ini memang karena 30% marketnya flip bullish dan kemudian ditutup all time high, oke. Ya, tapi kalau enggak ya intinya ini bullish itu kan. Weekly sekali lagi syaratnya adalah ini minimalnya ini harus ada bisa tutup di atas ini atau di atas ini, di atas 2721 atau 2685. Udah itu syaratnya kalau benar-benar mau bullish. Kalau lebih ekstrim lagi adalah kalau bisa weekly di atas 2745. Kalau minggu ini close di atas 2745, udahlah minggu depan itu kita mungkin bisa auto buying sampai bodoh gitu kan ya. Itu ya. Kita ke daily sekarang aja dah. Ke daily kita lihat indikatornya. Kalian bisa lihat secara stokastik sudah mangap ke atas ya. Stokastik yang fast sudah masuk ke teritori overbought itu di 87. Kemudian yang slow itu masih 70 ya. Masih 70. Tapi intinya ini stokastiknya masih mangap sih. Masih mangap, masih oke. Terus kalau dari segi RSI itu di 60 ya. Itu masih di ya 5960 lah ya. 5960 at least sudah di atas 50, tapi di sini masih flat, belum menghadap banget ke atas itu sih. Ya, jadi kalau bisa sih di sini yang pertama syaratnya ini stokastik yang slow masuk ke teritori overbought, kemudian RSI ngadep ke atas lagi. Wah, itu tip ya. Tapi intinya ini sudah di atas 50, stokastik sudah masuk ke overbought. Tinggal nunggu slow-nya aja masuk ke overbought, udah aman ya. Seperti itu. Daily-nya intinya kita sudah aman. Kalau dilihat apakah daily sudah break di atas itu, well, kita bisa pastikan ini sudah break di atas 2714 ya. Ini saya pribadi 2714 sorry. 2714 sudah di break ya, di atas 2714. Kemarin itu marketnya close di atas 2718, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya, beda 40 pip masih oke, kecuali kemarin itu close-nya mepet banget nanggung misalnya kayak di 2716, 2715, dan juga terlalu jauh misalnya kayak di 2725. Itu kalau terlalu jauh rada berat, tapi ini bisa saya katakan pas ya, ini bisa saya katakan pas dengan ekor atas yang cukup juga. Jadi adapun ini penurunan saya rasa hanya sebatas untuk membuat ya koreksi pun juga bisa ya, karena kalau kalian lihat selama 3 hari terakhir dari hari Senin, Selasa, Rabu, dari hari Senin sudah saya katakan kalau ini sampai market close di atas 2650 itu kita bisa hajar buy, yang dimana kalau ketabrak support-support di time frame yang kecil itu hanya sebatas sebagai pijakan untuk market lebih tinggi. Dan benar aja ya, 3 hari berturut-turut Senin, Selasa, Rabu itu menggila ya. Dan kalau ada yang masih hold dari hari Jumat, ada yang ngebuy dari harga 2630 itu dari 2630 kalian itu sudah profit sebanyak 980 pip. Bayangin 4 hari doang ya, 4 hari doang 900 pip, hampir 1000 ya.
hampir 1000. Padahal di sini marketnya sudah mau ending ya kan, ending tahun, udah mau penutupan tahun ini. Ya intinya bagus lah ya 4 hari gitu kan. Dan sekarang bagaimana? Well, kalau dilihat market structure-nya otomatis kita sudah membuat yang namanya break of structure kalau saya pribadi ya. Ya, di sini memang sih dia belum nge-break high dari di hari Senin 25 November, tapi menurut saya pribadi ini dia sudah nge-break ini. Support become resistance yang valid di sini sudah di-break, jadi saya rasa ini bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi. Sampai mana? Minimal lah sampai sini ya, sampai ke supply all time high-nya di sini di sekitaran 2768 sampai 2788. Oke. Dan sekarang kalau kita ukur untuk menghitung all time high sekarang ya, all time high sekarang. Untuk dari segi monthly, kalau seandainya monthly pada bulan ini tutup di atas 2743, maka kita akan melihat yang namanya candle kejepit, candle hotdog, candle sandwich, apapun bahasanya itu, ini bisa langsung lari. Ya, ini bisa langsung lari. At least syaratnya di 2743. Oke. Kita kebuka ke weekly sekarang. Dari segi weekly, ini marketnya kemarin drop sudah retracement 50%. Kenapa bisa saya katakan retracement 50%? Karena marketnya itu dari pertama kali rally, dia kan break di sini ya, di 29 Juli 2024, break, kemudian retrace turun lumayan, kemudian baru terbang gitu kan. Berarti kita tarik Fibo dari sini sampai ke sini, maka didapatlah di sini 50%, ya 50% lebih dikit, hampir 61,8. Saya sih prefer sebenarnya market itu turun sampai 61,8 loh, ya dari segi weekly, sampai nyentuh rally base rally di sini. Wah ini enak banget kalau saya nge-buy di sini. Mungkin saya kan hajar buy instant buy di sini sih, kalau memang kena sampai kemarin pada saat drop kemarin ya di hari Senin tanggal 11 November itu drop sampai 2529. Ini saya instant buy sih. Mungkin saya langsung hajar all in sih, intinya rata kanan buy semua intinya di sini ya, dengan stop loss otomatis di bawah 2480. Ya, tapi marketnya tidak memberikan kita diskon yang perfect. Ya, gitulah market ya. Terkadang kita menginginkan market itu perfect kena suatu level tertentu, tapi ya apa mau dikata gitu kan ya. Marketnya memilih untuk gitu kan ya. Kayak ngetok, kayak mau say hello gitu kan. Aduh, ini tinggal lagi berapa pip nih kalau saya flashback dikit ya. Ini tinggal berapa ini? Tinggal lagi ya 100 pip sih ya. Tinggal lagi 100 pip, cuman kan ya 100 pip cuman ya gitu dah ya. Ini udah nanggung banget, jujur nanggung banget. Nanggung banget ya. Jadi ya udahlah ya. Karena ini tidak diberikan kesempatan di sini, ya udah marketnya langsung lari. Nah, sekarang karena dia sudah melewati 50%, which is good ya, karena 50% berarti setengahnya ya, setengah dari rally ketika break di atas 2431. Ketika break ini ya, ketika break area konsolidasi di sini ya. Konsolidasi, break, retest, terbang ya kan. Kemudian turun retrace, nah ini kemungkinan bisa terbang lagi. Nah, dengan demikian kita ukur sekarang sampai mana projectionnya ya, projection sampai mana. Ingat, untuk di bagian belakang itu kita sudah nggak punya apa-apa ya. Ini bagian belakang ini udah nggak punya apa-apa karena marketnya sudah terlalu tinggi sampai teritori 2700, karena itu sudah terlalu ekstrim ya. Jadi kalau maksa pun ya dari sini sampai sini, kemudian sampai sini bisa sih, tapi ini maksa ya. Coba saya ke monthly deh ya. Ke monthly saya pakai hitung-hitungan trend base Fibo. Sebentar, coba pakai dari sini ke sini. Sini ke sini 1618 200% itu kena kemarin, kemudian drop. Wah, ini terlalu jauh ya. Berarti pakai Fibonacci biasa itu terlalu nggak begitu kelihatan. Kalau kita pakai trend base Fibo, kita hitung dari sini ke sini, berarti 100%-nya kemarin sudah lewat. Next-nya itu bisa sampai 3050 ya. Berarti ini kita sampai 3050 yang pertama. Yang saya buat aja di sini adalah 1618 trend base extension Fibo monthly. Oke. At least itulah terdekat ya. 1618-nya. Di 3050 pas banget ya. Itu yang bisa dipakai ya, karena ini kan yang terbesar banget. Karena kalau pakai Fibo yang kecil yang dari sini ya,
dari sini, kenanya ke sini, kemudian ditariknya itu dari sini. Ini sudah lewat semua ya, ini sudah dihajar semua, sudah bersih, sudah clear. Jadi sisanya ini doang ya, di 3050. Ke atasnya tadi ada ya, ke atasnya ada, cuman itu kan kita hitungkan nanti. Oke, dari segi monthly ini doang sisanya yang bisa dihitung untuk nextnya 3050. Oke, sekarang kalau kita lihat dari segi weekly. Dari segi weekly sekarang otomatis ini marketnya sudah break tinggi ya, sudah break tinggi, sudah sebentar coba kita cek. Dari sini kena ke sini lebih tinggi, kemudian sampai sini ini pun sudah dibabat semua, sudah habis, berarti tidak ada. Kalau ditarik dari sini pakai extension dulu ya, ini nggak ada. Oke, sekarang kita mix dengan Fibonacci biasa kita hitung dari sini ke sini. Make sense terdekat adalah, wah ini mepet ya, kalau misal lihat 200% Fibo itu mepet 3050, ini 3043. Aduh mepet banget ya. 1618 itu ada di 2946. 46 di sini ya, nanggung banget sih, kayak 294 ya, saya pakai 2945 lah ya, 2945 ini adalah 1618. Ini saya buat dulu 1618 extension Fibo weekly. Oke, extension Fibo weekly. Kemudian 1272 hanya itu ada di sini terdekat itu di 2560 ya, 2560. Nggak begitu bagus sih, cuman ya oke lah. Sini ya. Di sini oke. 272. Oke. Ya, ini berarti sampai di 2860. Ingat ya, 2800 itu sebagai psikologi aja ya. 2800 itu hanya sebatas psikologi doang. 2800 di sini ya. Itu hanya sebatas psikologi doang. Oke. Itu kan tadi dengan menggunakan extension Fibo biasa, dan sekarang kalau kita pakai trend base Fibo ya. Trend base Fibo kalau kita tarik itu dari sini ya. Kalau kita paksa dari sini sampai sini berapa? Maksa sih. Kita ngikutin ya, sama aja ya dari sini ya. Dari sini sampai sini ketemunya di sini. Berarti 100% itu ada di 2962, tipis ya. Tipis. Bentar coba kita pakai dari sini. 1618 3050 itu, wow gitu gede banget sih. Kalau ditarik dari sini nggak mungkin ya, tapi kalau kita tarik dari sini itu masuk sedikit ya, masuknya itu di 2855. Berarti oke, kita ada dua skenario ya, 2855. Dan kalau di situ 100%-nya kalau ditarik dari sini sesuai dengan settingan Fibo sama dapatnya ini di 296. Kok 296 berapa ini? 296 ya, 2960 lah ya, 29 ya, saya kecilkan ke 2965 lah ya, 2965 di sini. Untuk nextnya kalau dari sini 1618-nya pas 3050 ya, 3050. Kemudian kalau ditarik dari sini ke sini, wah ini kejauhan, udah ini kejauhan. Berarti untuk sekarang target terdekat all time high adalah 2855 sampai 2860. Ngelewatin itu, ingat kita ada psikologi 2900 seperti biasa ya, angka genap. Jangan diribetin, setiap angka kelipatan 50 aja. 2800 kena 2855 atau 2860, 2900 kemudian kena antara 2945 sampai 2965. Ngelewatin itu 3000 ya, seperti biasa kelipatan lagi. 3000, di atas 3000 baru kena 3050. Memang sih ini kan masih perlu waktu panjang ya, masih perlu panjang banget, itu masih memerlukan lagi 2000 pip ke atas gitu kan ya. Cuman ya siapa tahu marketnya bisa sampai sana. Ya kita bisa memprediksi sampai sana sih, itu aja ya.
Oke, itu prediksinya untuk all time high-nya ya. Jadi 2855, 2860, 2900, kemudian 2945, 2965, 3000, 3050. Udah, untuk saat ini sih yang paling make sense 3050. Entah itu di Januari, Februari mungkin ya. 2025 mungkin, atau enggak pertengahan tahun 2025 mungkin ya. Mungkin aja ya kan. Mungkin aja. Oke, untuk hari ini bagaimana? Bagaimana kita bisa open untuk hari ini? Ini saya delete dulu, kita ulang ya. Untuk yang mau open, kita ini yang penting sudah di break ya. Ini sudah di break, walaupun ini high-nya sih cuma di sweep doang ya. High ini di sweep karena apa? Karena dia kena yang namanya drop base drop di sini. Ya, ini hampir kena sih drop base dropnya di sini. Cuma saya prefer juga tetap ambil buy sih, tetap ambil buy. Jadi daily nggak kelihatan tempat untuk ngebuy-nya. Kalau ngebuy pun terlalu jauh di bawah, jadi saya rasa agak sedikit worry. Dari segi H4 ini bisa dipakai ya, ini bisa dipakai teritorinya ini. Berarti teritori ini adalah dari harga berapa ya saya kasih ya? Kayaknya 2700 sih. Ya, lagi dikit lah, 2700, 2699 sekitaran itulah ya. 2700, 2699 sampai terdekatnya itu 2693. Ya, 2693. Kalau dihitung menggunakan Fibo sekarang dari segi H4 ini sebenarnya sih sudah retrace-nya lumayan ya, dari sini ke sini kena 61,8 kemudian terbang, dan kalau dibalik di H4 ini sih tetap ya. Ini demand, ini sebagai support become resistannya ya. Di sini kemarin tapi hampir kena, jadi bisa dipakai di sini aja. 2675. Sekarang kita ke H1. Kita ke H1. Kita hitung Fibonya. Dari sini sampai ke sini. Dari sini ke sini. Dapat 61,8, selesai, kita balik. Walaupun ini chartnya error ya, cuman ya kita apa adanya aja lah ya. Ini sudah kena 1018 kemudian balik, dan ini marketnya sudah turun ngedrop dari sini ke sini. Ini marketnya sudah kena 50%, kena 2700 dan kemudian mental. Apakah kita mau nge-buy di sini? Yang pertama sudah telat ya. Dari segi H1 untuk area demand-nya sih sebenarnya cuma di sini ya. Untuk area demand-nya itu dari H1 ya di sini tadi. Ya, di sini untuk area demand-nya. Demand-nya di H1 di sini. Untuk dicari support resistannya di H1 sih kelihatan banget di sini ya, ini. Ini resistan become supportnya. Untuk masalah di bawah ini saya rasa sudah habis. Jadi kalau dia ngelewatin 2700 dan close di bawah 2692 ya, 2692 atau enggak 2693 di sini. Ini marketnya bisa terjun sampai ke 2675. Oke, untuk bagian atas sekarang apakah ini bisa dijadikan sebagai supply saat ini? Saya rasa enggak ya. Untuk di bagian atas problemnya hanya di sini dari segi H1 ya. Ini sebenarnya sih nggak terlalu bahaya ya, karena ini kan kondisi sideways soalnya, jadi tidak terlalu bahaya. Untuk masalah resisten terdekat di atas itu kita pakai berapa dikit ya. Ini biasanya banyak banget sih jujur. Kita pakai 2740 lah ya. Ya, kita pakai 2740 aja lah. 2740 ya, karena secara historinya ini walaupun ini ada sideways sedikit, tapi dia break kemudian naik kemudian turun ya. Lumayan. Jadi 2740 bisa dipakai. Oke, 2740 kita geser karena itu terlalu jauh. Kita pakai yang terdekat saat ini. Terdekat saat ini berarti kita bisa pakai ini sih. Ya, 2724. Kayaknya 2725 aja deh ya. Angka cantik aja. 2725. Ya, 2725 dari H1 2725,6 sih sebenarnya di sini. 0,65. Oke, berarti dari segi H1 dan ya itu doang sih dari H1. Berarti kalau ada nanti di atas 2725, consider bahwa nanti marketnya bisa naik sampai 2740 sih.
Tapi hati-hati, di sini ada supply-nya, tapi supply di sini hanya sebatas pantulan doang sih menurut saya. Kalau itu nge-buy di bawah bagaimana? Karena ini sudah telat. Sekali lagi ya, kalau kalian ngelihat spread-nya itu normal, kalau menurut saya sih ini belum. Ya ini marketnya masih, aduh, ngacak adul lah ya, saya juga nggak ngerti. Nih kalau dilihat M30 H1-nya sih 2700, M30-nya nggak begitu kelihatan. M15 nggak begitu kelihatan. Di M15 sih ini karena chartnya gini ya, hancur ya karena sweep di sini. M5 sih kayaknya nih pertahanan terakhir nih kan, ketika dia nge-sweep nge-stuck dia sekarang ya, lihat aja nih habis nge-sweep stuck. Ini mungkin masih error nih marketnya nih. jadi kalau kalian consider ingin trade hari ini, hati-hati ya, takutnya nih ada kena sweep parah, spread melebar lagi, hati-hati. Better sih saya pribadi kalau mau nge-buy marketnya bisa turun lagi sih sampai 2700, 2703 gitu kan, 2702 baru saya mau nge-buy lagi. Kalau di sini sih ini marketnya aduh berat sih. Jujur ini berat banget sih. Jujur ya, ini aduh berat banget sih ya. Coba kita hitung target sekarang ya. Apakah targetnya sudah kena? Sebenarnya sih dengan menggunakan trend base Fibo dari swing terakhir dari sini sampai sini, target tertinggi saat ini adalah sampai 1618 sebenarnya. Ya. 1618 berarti di sini di puncaknya di sini ada satu supply juga di sini. Nah, kalau dilihat digeser, nah pas 2750 2750 ketinggian sih sebenarnya, cuman ya mepet sih 2752 750 ya, maksimal sih sampai 2750 sebenarnya. Sini ini karena nabrak 100 ya, nabrak 100 kemudian turun. Nah kalau dilihat lagi ini kan berarti masih punya target sampai 1618 di 2750 nih ya kan. Jadi kalau misalnya marketnya respect sampai 2750, apakah itu di respect atau ini yang bakal di respect? Ya, kalau ini di respect berarti 100%-nya itu pas di 2750 ya. Jadi kemungkinan ini marketnya bisa naik sampai 2750. Nabrak 2740 itu kemungkinan akan membuat ini ya. Ini di atas 2725. Kalian mau nge-buy boleh. Nabrak kemudian 2740 turun lagi, nextnya sampai 2750. Baru akan ada, ini tadi kan 2750 sampai 2752 kena supply tadi di H1, baru akan ada turun lumayan mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, hati-hati sekali lagi, ini chartnya masih belum benar. So far sih yang bisa saya kasih tahu untuk nge-buy di atas 2725 boleh, itu di time frame H1 ya, minimal M30. H1 sih lebih bagus. Kalau H4 saya rasa itu terlalu besar sih. Kalau H4 tuh terlalu besar. Saya rasa ini nggak bisa ngelihat di H4. Kalau di H4 itu saya prefer berarti marketnya langsung bisa naik sampai 2750 berarti. Ya untuk dari segi H4 yang bisa dipakai close candle kayaknya sih ini. Ya, close candle H4 kalau ada di atas 2721. Kalau ada H4 close di atas 2721 dan dibarengi oleh candle H1 yang close juga di atas 2725, itu kalian bisa buy dengan target maksimal sampai 2750 atau sampai 2752. Seperti itu. Kalau nge-buy di bawah, ini tunggu turun lagi ya, mentok sampai 2693. Paling mentok sampai 2693 karena kalau diukur itu kan 2693 berarti sudah teritori 61,8 ya, 61,8 lebih. Nah, kalau dia ngelewatin sampai 2693, 2692 itu dropnya bisa lumayan sampai 2685. Tapi bisa di-buy tetap ya. Tetap bisa di-buy. Memang resikonya itu agak lumayan. Itu aja sih. Ya, resikonya agak lumayan. Oke, jadi kalau ada yang mau nge-buy silahkan. Kalau ada yang mau nge-sell better nggak di sini. Tapi sekali lagi saya ingatkan terakhir ini ya sebelum saya tutup. Ini saya nggak tahu ini marketnya sudah kembali normal atau belum. Kalau marketnya ini belum normal, kalian nekat open posisi, ya itu ditanggung masing-masing sih ya. Karena saya perlu juga melihat ini marketnya sudah normal atau belum dari kejadian kemarin. Yang sekarang yang saya lihat sih ini belum. So far ini belum. Cuman nggak tahu nanti malam, nanti sore seperti apa, apakah sudah kembali normal atau enggak, saya kurang tahu.
ya. Update-nya mungkin saya akan kasih tahu di Discord, atau enggak paling gampang kalian juga bisa cari-cari aja di Twitter gitu kan. Cari aja tentang berita XAUSD tentang hari ini, spreadnya kenapa melebar, itu kayaknya ketemu sih. Saya kemarin nemunya juga di Twitter kok. Ya, di Twitter atau nggak di X lah itu bahasanya ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, termasuk hitung-hitungan tadi untuk mencapai all time high. Ingat ya, all time high saat ini itu adalah berdasarkan hitungan sekarang tanggal 12 Desember 2024. Jikapun nanti kedepannya ada swing-swing yang berubah dari segi daily atau enggak weekly yang berubah, kemungkinan all time high juga bisa berubah. Jadi kalau swingnya berubah, saya akan update juga untuk all time high-nya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Selamat tanggal 12/12. Semoga yang ingin belanja, belanjalah. Kalau enggak ya udah. Bye.